Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, marilah kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Hari ini masuk pertemuan kita yang ke-10 setelah kita UTS di 2 minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya Human Resource Management. Nah, hari ini kita coba bahas tentang yang namanya Accounting and Finance. Accounting and Finance merupakan semacam modul yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena mengatur segala keuangan di perusahaan tersebut. Nah, mari kita bahas. Apa itu Accounting and Finance? Nah, Accounting and Finance itu berfungsi mengumpulkan data keuangan dari berbagai departemen fungsional dan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang sangat berharga. Di mana fungsi-fungsi utama dari Accounting and Finance adalah mengatur semua akun yang berhubungan dengan masukan dan kemudian mencatat semua proses keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan divisi inti atau bagian inti dalam sebuah perusahaan. Maju, bergerak, atau merugi perusahaan itu tergantung dari Accounting and Finance ini. Nah, apa saja yang ada dalam submodul Accounting dan Finance ini? Nah, submodulnya ada 5. Pertama yang disebut dengan Financial Accounting, kemudian Monitoring and Controlling, kemudian ada Investment Management, kemudian ada Treasury Management, dan terakhir itu adalah Enterprise Controlling. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari Financial Accounting atau akuntansi keuangan. Nah, di dalam Financial Accounting itu tujuannya adalah untuk membantu mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, dan mencatat transaksi keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, di mana nanti akhirnya akan menunjukkan gambaran yang akurat dan adil dari urusan keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, apa saja yang masuk dalam Financial Accounting ini? Nah, ada yang disebut dengan yang namanya General Ledger atau bahasa kitanya itu adalah buku besar. Kemudian ada Account Payable and Account Receivable atau bisa kita artikan kepada utang dan piutang. Kemudian ada Special Ledger, buku khas, buku khusus. Nah, terakhir ada yang namanya Legal Konsolidasi atau konsolidasi hukum yang mengikat di perusahaan tersebut. Nah, kita mulai dari General Ledger dulu. Nah, General Ledger merupakan kumpulan dari beberapa akun yang dipakai dalam perusahaan dan akun tersebut harus disusun secara teratur sesuai dengan klasifikasi akunnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam General Ledger ini atau buku besar ini? Yang pertama ada yang disebut dengan aset. Nah, aset dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Nah, aset merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Apa saja yang masuk kepada aset itu? 1. Ada yang disebut dengan aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang, merupakan investasi perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Contohnya adalah saham atau juga bisa disebut dengan obligasi. Nah, kemudian ada yang namanya aset tetap. Aset tetap perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun atau yang mempunyai masa bermanfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Tanah dari perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut, kemudian bangunan dari perusahaan tersebut, mesin, kendaraan untuk operasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya aset tak berwujud, merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik yang nampak. Contohnya apa? Perusahaan punya hak paten, punya hak dagang, merek dagang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang masuk ke dalam General Ledger itu adalah hutang atau liabilitas. Nah, hutang perusahaan ke pihak lain yang harus dibayar. Nah, jadi hutang juga dikategorikan menjadi 2. Ada yang namanya hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek itu adalah hutang kepada pihak lain yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Biasanya termasuk di dalamnya adalah hutang dagang, hutang wesel, biaya yang masih harus dibayar, masuk gaji, pendapatan diterima di muka, atau ada yang namanya orang memberikan DP, down payment di awal. Nah, kemudian
hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu hutang kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya apa? Hutang hipotek, berarti yang berhubungan dengan bangunan misalnya. Kemudian hutang obligasi, kemudian kredit investasi, kemudian kredit ekuitas kerja permanen. Nah, itu yang masuk ke dalam hutang jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya hak pemilik atau owner's equity. Hak pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada pendapatan atau revenue. Nah, merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan selama 1 periode akuntansi. Biasanya terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan non-usaha. Nah, kemudian terakhir ada yang namanya beban atau expense. Nah, merupakan biaya yang dikeluarkan selama 1 periode akuntansi. Terdiri dari beban usaha dan beban non-usaha. Nah, kemudian apalagi yang masuk ke dalam financial accounting? Ada yang disebut dengan account payable. Account payable itu adalah akun hutang. Merupakan transaksi yang menjadi dasar perusahaan untuk mengeluarkan uang. Biasanya akun ini merupakan akun hasil pembelian. Akun payable juga disebabkan karena adanya uang muka. Nah, jadi saat kita mencatat akun payable, maka pada saat itu pula kita memiliki alasan untuk mengeluarkan uang. Nah, kemudian ada yang namanya juga account receivable. Nah, account receivable ini artinya adalah piutang dagang. Di mana account receivable adalah catatan transaksi yang menjadi dasar kita menerima uang. Nah, proses account receivable hanya terjadi jika kita mengeluarkan invoice. Jadi, secara singkat bisa kita simpulkan bahwa account payable itu terjadi karena adanya kita proses pembelian, dan account receivable itu karena ada kita melakukan penjualan. Nah, kemudian apa lagi yang masuk ke dalam financial accounting? Itu adalah special ledger. Special ledger ini transaksi yang secara logis milik akun dalam sub buku besar tetapi tidak akan dimasukkan ke dalam akun rekonsiliasi general ledger. Nah, apa saja yang masuk ke dalam special ledger ini? Ada yang namanya bill of exchange dan down payment. Nah, digunakan untuk kalau bill of exchange itu adalah digunakan untuk mengenai persyaratan spesifik negara, dan down payment menangani permintaan tanda terima dan uang muka biasanya. Nah, kemudian ada legal consolidation atau konsolidasi hukum. Merupakan proses keuangan dan memungkinkan untuk menunjukkan aset, posisi keuangan, dan pendapatan suatu kelompok seolah-olah kelompok itu adalah perusahaan tunggal. Nah, jadi persyaratan legal consolidation ini ya tergantung kepada perusahaan induk, peraturan hukum yang ada di negara perusahaan induk. Nah, jadi biasanya cabang ngikut ke perusahaan induk biasanya. Nah, kemudian submodul yang kedua ada yang disebut dengan monitoring and controlling. Nah, monitoring and controlling ini biasanya di dalamnya ada yang namanya overhead cost controlling atau pengendalian biaya pengeluaran tambahan. Nah, yang namanya perusahaan pasti punya yang namanya pengeluaran tambahan, selain dari pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan setiap periodenya. Nah, biasanya di dalam overhead cost controlling ini biasanya merencanakan, mengalokasikan, mengontrol, dan memantau biaya pengeluaran tambahan. Nah, di mana overhead cost controlling digunakan untuk analisa profitabilitas yang kuat dan penetapan biaya produk yang tepat. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam overhead cost controlling ini? 1. Ada yang disebut dengan cost element accounting atau akuntansi elemen biaya. Biasanya di sini adalah merinci biaya dan pendapatan yang dikeluarkan dengan proses akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Yang kedua, ada cost center accounting atau akuntansi pusat biaya, menentukan di mana biaya dikeluarkan dalam organisasi yang dibebankan pada sub bidang organisasi yang memiliki pengaruh paling besar. Yang ketiga, ada internal orders atau pesanan internal, digunakan untuk memantau biaya pengeluaran tambahan untuk jangka waktu terbatas atau pengeluaran tambahan yang dikeluarkan dalam melaksanakan pekerjaan, atau untuk memantau jangka panjang dari bagian tertentu dari pengeluaran tambahan tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya activity based costing atau penetapan biaya berbasis aktivitas, di mana ini adalah memberikan pendekatan berbasis transaksi dan lintas fungsional untuk keluaran kegiatan di mana beberapa pusat biaya terlibat di dalamnya. Nah, kemudian
Ada beberapa metode dalam cost accounting atau akuntansi biaya. Pertama, cost assessment method adalah akuntansi biaya aktual berdasarkan biaya penuh. Nah, kemudian yang kedua ada overhead calculation. Sistem hanya menghitung biaya upah menggunakan tarif per jam, tetap yang ditentukan dalam perencanaan pusat biaya. Yang ketiga, static standard costing. Nah, penetapan biaya standar berbasis atau membagi struktur pusat biaya menjadi faktor penelurusan dan jenis aktivitasnya. Kemudian yang keempat ada marginal costing, di mana membagi biaya menjadi biaya tetap dan proporsional berdasarkan struktur pusat biaya dibagi menjadi jenis kegiatannya. Nah, kemudian ada product cost accounting, mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk termasuk tenaga kerja langsung, bahan langsung, pasokan produksi yang dapat dikonsumsi, dan pengeluaran tambahan pabrik. Nah, jadi itu yang masuk ke dalam submodul controlling, monitoring, and controlling. Kemudian submodul berikutnya ada yang namanya investment management atau manajemen investasi dalam sebuah perusahaan tadi. Apa saja? Nah, pertama ada yang disebut dengan investment planning, bagaimana kita merencanakan investasi, di mana merupakan proses untuk mencocokkan tujuan dan sasaran keuangan dengan sumber daya keuangan yang ada. Nah, biasanya ada beberapa investasi yang paling umum digunakan. Apa saja? Ada uang tunai, ekuitas, obligasi, dan properti. Itu yang paling banyak digunakan untuk investasi. Nah, kemudian apa aspek penting dari perencanaan investasi itu? Nah, pertama kita lihat untuk pertumbuhan modal. Biasanya fokus pada investasi jangka panjang. Contohnya saham, reksadana, real estate. Nah, kemudian ada yang namanya risiko. Banyaknya investasi berisiko menawarkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga berharga bagi investor yang berani mengambil risiko yang lebih besar. Nah, kemudian tentukan bagaimana profil investasi yang akan kita manajemen di situ. Ada 4 nih. Yang pertama ada yang disebut dengan konservatif. Nah, kalau konservatif ini toleransi risikonya rendah karena terdiri atas 70% dari aset pendapatan seperti bunga tetap dan uang tunai. Yang kedua, jenis investasinya itu adalah seimbang, di mana toleransinya risikonya rata-rata. Nah, penekanan yang sama pada aset pertumbuhan dan pendapatan. Jadi antara pertumbuhan dan pendapatan itu balance 50-50. Nah, kemudian pertumbuhan. Kalau dari profilnya pertumbuhan itu toleransinya berisiko tinggi karena terdiri dari 80% investasi pertumbuhan seperti saham dan mata uang asing. Nah, yang kalau seandainya ingin ingin toleransinya sangat tinggi resikonya, nah silahkan gunakan yang keempat, pertumbuhan tinggi atau agresif. Ini toleransinya sangat tinggi, lebih dari 90% dana dalam investasi pertumbuhan tadi. Nah, terserah nanti di perusahaannya mau investasinya yang mana, mau yang orientasinya ke pendapatan atau ke orientasinya ke pertumbuhan. Pendapatan risikonya rendah, kalau pertumbuhan risikonya tinggi. Oke. Kemudian dalam manajemen investasi juga ada namanya budgeting atau penganggaran, di mana rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit kesatuan moneter serta berlaku dalam jangka waktu tertentu dan di masa yang akan datang. Nah, budgeting pendekatannya ada 2. Yang pertama yang disebut dengan top down budgeting, yang kedua bottom up budgeting. Nah, top down budgeting ini penyusunan budget itu ditentukan oleh pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan dengan sedikit atau tanpa konsultasi dengan manajer tingkat di bawahnya. Nah, sementara untuk bottom up budgeting itu kebalikannya. Cara penyusunan budgetnya disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan budget tersebut. Jadi tanpa koordinasi dengan pimpinan tertinggi. Nah, ini digunakan di perusahaan kedua-duanya, tergantung kondisi yang mana bisa kita gunakan, lebih cocok kita gunakan agar penganggaran kita tepat sasaran. Nah, kemudian masuk ke submodul berikutnya ada yang namanya treasury management atau manajemen perbendaharaan. Di mana apa itu treasury management? Kelompok yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan tersebut.
Tujuannya adalah mengoptimalkan dan menjaga likuiditas jangka menengah dan membuat keputusan keuangan yang solid berdasarkan investasi yang akan dilakukan. Nah, apa saja yang masuk tugas-tugas dari manajemen perbendaharaan atau treasury management ini? Pertama, manajemen arus kas. Memonitor jumlah dan waktu arus kas yang masuk dan keluar juga komponen penting dalam manajemen arus kas tadi, di mana mencakup di situ piutang menjadi uang tunai, kemudian pinjaman jangka pendek dan jangka menengah, kemudian penjualan aset dan disposisi, konversi utang menjadi pembayaran aktual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kerja yang kedua adalah manajemen risiko atau risk management, pengelolaan hubungan pemegang saham, pengelolaan risiko keuangan, dan memastikan pembagian informasi keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, kerjanya adalah berbagi informasi untuk mendukung dan membantu departemen tersebut dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian, apa yang masuk ke dalam treasury management ini? Pertama, ada cash management, manajemen uang tunai, mengacu pada bidang keuangan yang luas dan melibatkan pengumpulan, penanganan, dan penggunaan uang tunai tersebut. Ini melibatkan penilaian likuiditas pasar, arus kas, dan investasi. Nah, biasanya cash management ini ada pada perbankan biasanya, karena cash management ini dianggap sama dengan treasury management. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya market risk management atau manajemen risiko pasar. Risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risikonya biasanya ada risiko modal, ada risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada yang fund management atau manajemen dana, pengawasan dan penanganan arus kas lembaga keuangan. Fund manager memastikan bahwa jadwal jatuh tempo deposito bertepatan dengan permintaan pinjaman. Untuk melakukan ini, manajer melihat liabilitas dan aset yang mempengaruhi kemampuan bank untuk mengeluarkan kredit. Nah, kemudian submodul yang bisa dibilang yang terakhir ini adalah enterprise controlling atau pengendalian perusahaan. Nah, di situ ada yang namanya executive information system, di mana sistem informasi eksekutif ini merupakan manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Nah, jadi sistem informasi eksekutif ini bisa juga disebut dengan sistem penunjang keputusan. Cuma ruang lingkup sistem informasi eksekutif itu lebih digunakan oleh tingkat tertinggi di dalam perusahaan. Kalau SPK mungkin tidak level tertinggi yang menggunakannya. Jadi levelnya lebih tinggi daripada SPK atau sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian ada cost center atau pusat biaya. Nah, subunit yang menangani biaya perusahaan fungsinya adalah untuk mengendalikan biaya perusahaan dan mengurangi biaya yang tidak diinginkan yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada production cost center dan service cost center. Nah, production cost center itu membantu dalam proses produksi, sementara service cost center membantu menyediakan pendukung untuk memungkinkan pusat laba lainnya berfungsi baik. Nah, kemudian ada yang namanya profit center atau pusat keuntungan, di mana pusat keuntungan ini pusat yang menghasilkan pendapatan laba dan biaya. Di dalamnya terdapat generate profit directly, membantu menghasilkan laba langsung dari aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian compute return on investment. Jadi profit center bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Kemudian help in effective decision making. Nah, karena menghasilkan pendapatan dan laba, maka lebih mudah untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Kemudian help in budgetary control, menawarkan lebih banyak kendali anggaran. Ketika biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, profit center dapat memahami perbedaannya. Dan terakhir, provide extrinsic motivation. Kinerja dihargai secara langsung untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Jadi, accounting and finance itu sangat penting dalam sebuah perusahaan karena berkaitan dengan keuangan, akuntansi, dan apapun yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, jadi perusahaan tidak akan bisa berkembang jika bagian atau divisi accounting and finance-nya tidak bekerja dengan baik.
Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Silahkan dipelajari materinya. Kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup kuliah hari ini dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.